ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم قبل السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, di kesempatan kajian kita di hari ini kita membahas tema yang berkaitan dengan akidah, ya. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa materi tentang memaknai dua kalimat syahadat, ya, dengan konsekuensi dari masing-masing kedua syahadat tersebut. Maka pada kesempatan hari ini kita melanjutkan, ya, dari pembahasan tentang kalimat syahadat itu kaitannya dengan at-tauhid, ya, dengan at-tauhid. Adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-56 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu syaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni, ya, ya'buduni, yaitu beribadah kepadaku, menyembahku. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengartikan atau menafsirkan ya'buduni ay yuwahhiduni, maksudnya menyembahku, maksudnya adalah mentauhidkanku, mentauhidkanku. Jika kalau dimasukkan tafsir Ibnu Abbas tersebut dalam ayat tersebut, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku, agar mereka mentauhidkanku. Nah, berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tauhid yang seluruh manusia di atas fitrahnya itu menetapkan adanya tauhid ini, yaitu yang dikenal dengan nama tauhid ar-rububiyah. Ya, dikenal dengan nama tauhid ar-rububiyah. Bahkan manusia yang paling jahat di permukaan bumi ini saja, yaitu sekaliber Fir'aun saja, pada hakikatnya mengimani tauhid rububiyah. Hanya saja karena sombong, karena takabur, itu tidak mau diungkapkan. Tapi dalam hatinya tersimpan pengakuan, ya, rububiyah kepada Allah ini. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala bongkar hati Fir'aun. Kata Allah Ta'ala, wajahadu fiha, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Firaun dan bala tentaranya itu menentang, ya, menentang kebenaran yang datang dari Nabi Musa. Padahal di dalam hati kecilnya itu mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Tapi semua tertutup karena apa? Kesombongan dan kezalimannya.
ya, rasa sombong dan dolim, menutupi dirinya dan tidak mengungkapkan penerimaannya kepada dakwah Nabi Musa. Ya. Dan di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula keyakinan-keyakinan orang musyrikin Quraisy, ya, orang musyrikin Quraisy akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebelum kita melihat dalil-dalil, ya, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin Arab pun, ya, mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita artikan dulu apa itu tauhid rububiyah yang sesuai fitrah yang murni, yang bersih. Semua manusia itu pada hakikatnya mengakui, ya, mengakui. Maka para ulama menjelaskan arti tauhid rububiyah itu yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah satu-satunya sebagai zat yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, ya, menguasainya dan mengaturnya. Jadi Allah yang menciptakan, setelah menciptakan Allah berikan rezeki, Allah hidupkan dan matikan, dan Allah mengatur seluruh makhluknya. Maka keyakinan manusia termasuk orang musyrikin Arab terhadap hal ini, bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, menghidupkan, mematikan mereka, ya, itu sering Allah Subhanahu wa Ta'ala sodorkan kepada orang-orang musyrikin itu sendiri, ya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Di tempat yang lain, ya, ini tidak terdapat dalam surah Az-Zukhruf, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunal azizul alim. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab yang menciptakan semua itu adalah Allah Al-Aziz Al-Alim. Allah yang Maha Perkasa dan yang Maha Mengetahui. Kemudian di dalam surat Yunus pada ayat yang ke-30, ya, Allah berfirman, "Qul," sampaikan kepada mereka, ya, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian yang dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Maksudnya hidup dan mematikan siapa? Kemudian siapa pula yang kemudian yang mengatur alam semesta? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun. Maka katakan lagi kepada mereka, mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala? Di tempat yang lain Allah juga firman,
Wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda laquluna khalaqana azizul alim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samaa'i sab'i wa rabbil arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Sampaikan kepada mereka, milik siapakah langit dan apa-apa yang ada, milik siapakah bumi dan apa-apa yang di dalamnya. Jika akan mengetahui, mereka akan menjawab milik Allah. Katakan lagi kepada mereka, ya, qul afala tatadakkarun, lalu mengapa kalian tidak mau, ya, berpikir, ya, tidak mau tadakkar, yaitu, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan lagi kepada mereka, siapakah Rabbus Sama'i Sab'i? Ya, Robnya 7 langit dan Rabbul Arsyil Azim, Robnya Arsy yang agung. Mereka akan jawab milik Allah. Qul afala tattaqun, maka katakan mengapa kalian tidak bertakwa? Katakan lagi kepada mereka, ya, siapakah yang di tangannya penguasaan terhadap sesuatu? Dia yang melindungi dan tidak dilindungi. Jika kalian mengetahui, mereka akan jawab milik Allah. Maka katakan kepada mereka, fa'anna tusharun. Lalu mengapa kalian bisa dipalingkan? Jadi banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keyakinan, ya, keyakinan dalam hal konteksnya ketika itu turun kepada orang-orang, ya, kafir Quraisy, bahwasanya, ya, bila ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa pula yang mengatur segala urusan? Mereka semua sepakat bahwa yang melakukan itu hanya satu saja, yaitu siapa? Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala. Maka dalam ayat tadi, dan beberapa ayat yang kita sebutkan tadi, ya, ada keanehan terhadap sikap mereka tatkala mereka meyakini Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang menundukkan segala sesuatu. Tapi kenapa ketika mereka ingin menjadi hamba, ya, ketika mereka ingin merendahkan diri dan bergantung, kok tidak kepada Allah Zat yang menyembahkan mereka? Ya. Dan ternyata mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Tetapi menyandingkan kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dengan nama kesyirikan. Jadi orang musyrik itu adalah bukan orang yang tidak beriman sama sekali, yang tidak meyakini Allah sama sekali, tidak demikian. Orang musyrik itu adalah orang yang menyandingkan Allah dengan selain Allah dalam banyak hal. Ya, dalam doa mereka minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Allah tidak mereka tinggalkan sama sekali. Ya, cinta mereka tidak kemudian meninggalkan cinta mereka kepada Allah, tapi cinta kepada Allah, cinta juga mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki ketika mereka meyakini Allah sebagai Rabb mereka, ya, satu-satunya mereka yakin itu Allah adalah Rabb mereka yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur segala urusan mereka. Allah tidak ingin ketika mereka menjadi hamba, ketika mereka ingin minta tolong dan bentuk penghambaan itu bentuknya minta tolong, doa, bergantung, tawakal, berharap, cinta dan takut. Allah tidak ingin itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena selain Allah Jalla wa'ala tidak memiliki sifat tidak memiliki syarat-syarat untuk menjadi Tuhan. Karena tidak memiliki sifat-sifat rububiyah gitu kan. Kalau memang misalnya ya mereka bertawakal kepada Allah, mestinya yang mereka tawakali itu harus menjadi sosok yang menjadi objek yang bisa pantas untuk mereka serahkan urusan mereka. Kenyataannya ya objek-objek yang mereka bertawakal kepadanya kan bukan Tuhan, bukan Allah kan. Itu adalah objek-objek yang lemah. Ya, Allah sering menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan berhala-berhala gitu kan misalnya. Apakah mereka itu memiliki kemampuan sebesar kulit ari kan tidak. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah berhala-berhala itu mereka ya diciptakan atau akan menciptakan diri mereka sendiri? Tetap pasti jawabannya itu ciptaan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada mereka keyakinan mereka yang benar, yaitu bahwasanya Allah satu-satunya sebagai pencipta mereka, mereka akui itu. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akui itu. Allah yang mengatur segala mereka akui itu. Tapi mengapa ketika mereka bergantung dan berharap kok kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sesama makhluk, mereka manusia makhluk, berhala juga makhluk. Langit, bintang, bulan dan lain-lain semuanya makhluk. Mengapa kemudian mereka bergantung kepada makhluk yang itu diciptakan, bukan bergantung kepada yang menciptakannya? Berarti kan begini logikanya. Orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang dolim kepada Allah. Mengapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang Yang tidak sempurna, yang rendah. Ya, kita mengatakan sungguh dungu orang yang menyamakan tongkat dengan pedang. Ya, ketika tongkat disamakan dengan pedang berarti dia sedang meremehkan si pedang. Betul kan? Kalau tidak ada orang menyamakan tongkat dengan pedang, berarti dia sedang meremehkan pedang. Pedang tajam, ya, tongkat tidak. Kalau diadu tongkat putus, tapi disamakan tongkat dengan pedang berarti meremehkan pedang. Allah walillahi masul a'la, dan Allah memiliki pemisahan yang lebih sempurna. Ya, bagaimana seseorang itu tidak dolim kepada Allah ketika dia menyamakan makhluk yang merupakan ciptaan Allah dengan sisi penciptanya, kan luar biasa. Ya, kalau kita bergaul kepada manusia, sesama manusia saja, misalnya kita sebagai karyawan nih, tentu sikap kita menyamakan sikap kita kepada atasan dengan sesama karyawan. Ya kita perlakukan karyawan kita seperti bos kita, berarti apa? Kita berarti merendahkan atasan kita karena menganggap hak atasan itu disamakan, dimiliki oleh bawahan juga, berarti itu kan merendahkan atasan pada dasarnya. Ya, atau sebaliknya, menganggap atasan sebagai bawahan, maka hakikatnya merendahkan atasan. Itu baru jabatan sebagai manusia. Sementara kedudukan Allah kepada selain Allah adalah ini pencipta yang mengadakan, yang ini yang diadakan. Itu kan jauh lebih tinggi lagi perbedaannya. Maka orang musyrikin ini adalah orang-orang yang dolim kepada Allah, dan tidak ada kedoliman yang terbesar ketika tidak memberikan hak ibadah seutuhnya kepada Allah saja. Nah, dari sinilah kita pahami bahwasanya keyakinan seseorang bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki untuk mematikan, mengharuskan mereka untuk beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada ibadah itu sebagaimana sudah kita pahami bersama, itu ada dua kategori kan? Ada kategori berupa penyimpangan yang besar yang kita kenal dengan syirik besar, dan ada penyimpangan yang kecil yang kita kenal dengan syirik kecil. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ini ada hadiah nih kepada yang offline dulu nih.
Nanya ke siapa yang offline ya? Aku udah angkat tangan dulu gitu ya. Ya, ibu-ibu yang di masjid yang bisa menjawab angkat tangan ya. Gitu. Yang nggak bisa menjawab jangan angkat kaki ya, tetap di masjid. Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Yang satu ya katakan aja. Berani jangan keroyokan. Nah, silakan jawab ya. Apa perbedaan? Ada beberapa perbedaan minimal 3. Ya. Satu, bedanya syirik besar mengeluarkan pelaku dari Islam. Kalau syirik kecil tidak. Yang kedua, apa lagi? Udah, itu satu aja. ini yang udah online ada mau bantu jawab. Dari ibu jawab dapatkan dia ya. Yang online yang mau jawab tambahkan lagi. Satu, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Satu, ada sebutkan syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, yang online, yang ikut di online, ada yang mau jawab silakan. Ya, Ustadz. Jika syirik besar, Ya. Siapa nih ibu siapa nih? Ervika Ustadz Afwan. Ya nanti sama panitia ya. Syirik besar apa bu? Menyekutukan Allah dengan makhluk lain dalam hal-hal khusus seperti dalam ibadah, penciptaan, atau kekuasaan. Kalau syirik kecil mengarah kepada syirik besar, eh, mengarah pada syirik besar, yang dapat mengarah pada syirik besar, Ustadz. Tapi tidak mengeluarkan, pelakunya dari Islam. Kalau tadi itu definisi syirik kecil. Syirik kecil itu apapun yang dapat menghantar pada syirik besar. Itu pengertian kecil. Nah, kemudian perbedaannya ya tidak mengeluarkan dari agama sudah. Ya, kemudian yang berikutnya perbedaannya apa? Kalau syirik besar menghapus atau membatalkan seluruh amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Kalau syirik kecil hanya membatalkan amal ibadah yang menyertai perbuatan syirik tersebut. Oke, saya betul gitu yang kedua. Kalau syirik besar itu ya mengamalkan satu saja syirik besar, tapi menghapuskan seluruh pahala amalan yang lain. Seluruh amalan itu dihapuskan dengan kalau satu syirik kecil, satu syirik besar dilakukan. Sedangkan syirik kecil itu hanya menghapuskan amal yang dikerjakan itu saja. Satu amalan ada syirik kecilnya, yaitu aja yang terhapus pahalanya. Sedangkan syirik besar, ya satu saja diamalkan, maka itu menggugurkan seluruh amal. Tidak amalan itu saja, tapi seluruh amalan. Tayyib ya, ibu yang online juga dapat hadiah. Satu lagi kalau ada yang bisa menjawab, ya apa boleh syirik besar, syirik kecil. Tapi ini tanpa hadiah ya. Apa pada syirik besar dan syirik kecil? Takluk gue. Takluk aja ya. Bapak-bapak nih ada yang hadir. Apa satu lagi perbedaan syirik besar syirik kecil? Satu lagi adalah pelaku syirik besar kekal di neraka. Iya. Kalau syirik kecil, ya, syirik kecil itu tidak kekal di neraka. Bahkan kalau Allah ampuni, dia bisa langsung masuk surga. Ya, mukhlidun khalidan finnar kalau syirik besar. Kalau syirik kecil tidak. Ya.
Nah, penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam ibadah yang itu sebenarnya merupakan tuntutan dari tauhid rububiyah, maka terbagi menjadi dua, ada penyimpangan yang besar dan ada penyimpangan yang kecil. Tetapi sebagaimana penyimpangan itu terjadi, tetap orang musyrikin Arab itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah pada aspek rububiyah, tetapi ya dalam eksekusi uluhiyah atau ibadahnya ini mereka menyimpang. Menyimpangnya apa tadi saya sebutkan, bukan mereka meninggalkan Allah sama sekali ketika mereka beribadah, enggak. Tapi apa? Allah disertakan, yang selain Allah juga dihadirkan. Nah, itu namanya disekutukan. Disebut menduakan begitu. Syirik itu maksudnya begitu. Allah dihadirkan, selain Allah juga dihadirkan. Ya. Nah, menghadirkan selain Allah bersama Allah, ada yang dikategorikan penyimpangan atau persekutuan yang besar dan ada persekutuan yang kecil. Ya, ada persekutuan besar atau persekutuan yang kecil. Nah, logika tuntutan dari mentauhidkan rububiyah mestinya kedua-dua penyimpangan itu ditinggalkan seluruhnya. Ditinggalkan seluruhnya. Ya. Lalu berbicara tentang kita memurnikan Allah dalam ibadah setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, maka apa sih sebenarnya ya sebagai seorang muslim mukmin ketika meyakini Allah sebagai rububiyah, Rabbul Alamin, apa sikapnya dalam ibadah? Nah, ini merupakan yang pesan kajian inti kita pada hari ini sebenarnya. Yaitu apa? Berarti kita harus ya memperhatikan kualitas ibadah kita yang disandingkan dengan dasar rububiyah yang sudah kita pahami bersama tadi. Ya. Contoh misalnya begini. Ya, contoh amalan ibadah batin misalnya, ada tawakal misalnya. Adalah tawakal. Ya. Apa artinya tawakal? Ya, bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah tanpa meninggalkan usaha. Nah, pertanyaannya, ya, seberapa tinggi kualitas tawakal kita kepada Allah? Kan kalau misalnya muslim, mukmin, insya Allah deh nggak syirik gitu kan? Insya Allah nggak syirik. Tetapi kadar ketauhidannya, kualitas tauhid tawakal, contohnya tawakalnya, nah itu yang perlu difikirkan, itu yang perlu diurus, yaitu kualitas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara ya agar tawakal seseorang itu meningkat adalah dengan meyakinkan kembali rububiyah Allah itu melekat di dalam hatinya. Ya, sebab tidak mungkin seorang itu tawakal tanpa hadir Allah yang bisa menyelesaikan urusannya. Kan Allah Maha Pengatur. Berarti Allah mengatur segala urusannya. Bila tidak ada keyakinan itu ketika dia berhadapan dengan suatu urusan, maka tawakalnya juga tidak akan hadir. Oleh karenanya, di antara pengganggu tawakal seseorang kepada Allah, karena apa? Karena ketika dia merasa dia bisa mengatur seluruhnya sendirian sebagai manusia. Ya, ketika dia merasa bahwa dia bisa mengatur seluruh hidupnya sendirian tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap seperti ini ya, kenapa tidak muncul tawakalnya kepada Allah? Karena dia menghilangkan dasar rububiyahnya itu dia lupakan. Bahwa Allah yang mengatur segala urusan, mestinya dia tidak boleh merampas haknya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia yang bisa mengatur segala urusannya. Fir'aun lah yang kemudian memproklamirkan pertama kali buat dia bisa mengatur segala urusan sendirian tanpa keterlibatan Allah dan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Datanglah Nabi Musa mendakwahkan, mengingatkan Firaun, enggak seperti itu mestinya Firaun kan begitu.
Tidak boleh kemudian segala urusan itu merasa engkau yang mengaturnya semua. Ada Allah di situ, bahkan engkau sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Nabi Musa sebagai Rasul Allah yang datang membawa perintah dan pesan dari Allah kepada Firaun untuk tidak seperti itu. Pelajaran berharga buat kita pun kepada kita juga demikian. Pengujian tawakal kita itu diuji sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang kita hidup dan di tiap keadaan. Ya, tawakal kita itu diuji setiap detik bahkan. Contoh, mungkin sebagian kita, ya, oh ini saya mau tanya. Kalau doa keluar rumah apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu lallah wa mohon pertolongan Allah dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah, kan begitu. Bismillah. Dan mohon pertolongan Allah, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setan seringkali membuat kita lupa untuk menghadirkan itu dalam hati kita. Bahwasanya ketika kita keluar rumah, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, kepada urusan yang di luar rumah kita, dan kepada keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Ya, tapi apa yang terjadi? Seringkali kita merasa ya tenang, di jalan aman, mau bensin penuh, ya mobil sudah diservis, ya saya kemudian hebat. Tenangnya karena Allah atau tenangnya karena tadi? Tenangnya karena bukan karena Allah kan? Kita tenang ya karena merasa kendaraan bagus, bensin penuh, kita supir yang handal. Ya, bukankah itu melanggar tawakal? Jawabannya iya. Jawabannya iya, melanggar tawakal. Ketika kita keluar dari rumah untuk urusan kita, tawakal kita mulai terganggu. Kepada orang yang kita tinggalkan juga kita mulai terganggu tawakal kita. Di rumah tenang, anak-anak ada CCTV, ya, kulkas penuh, ya. Kalau ada macam apa-apa ada ATM di rumah. Kepada Allah kan kita tawakal tidak seutuhnya, ya kan? Lihat lagi episode kehidupan kita, ya. Ketika kita mungkin merasa bicara tentang sehat, ya kan? Sehat itu ya tinggalin gula, tepung, santan, gorengan. Ya sudah gorengan tuh ditinggalkan, memang juga gorengan. Ya. Udah halus mah halusan nanti. Gorengnya gorengan. Sehatlah badan. Nah, ketika dia bergantung ke sehatnya dia karena dia sudah bisa meninggalkan semua makanan-makanan yang goreng tadi, gitu kan? Adakah tawakal kepada Allah? Terganggu. Ya. Lihat lagi pada bagian yang lain, ya. Insya Allah. Kalau pakai insya Allah masih bedik, tapi insya Allahnya di mulut, di hatinya beda. Mulutnya insya Allah, dalam hatinya salah tuh ya. Merasa saya mah pintar, belajar rajin. Wajar kalau wajar dong saya berhasil, ya kan? Wajar dong kalau saya jadi ya ngerti segala gitu. Karena saya pintar, saya rajin belajar. Tawakal nggak kepada Allah, terganggu juga. Makanya tawakal itu harga yang paling mahal dari semua amalan-amalan hati. Tawakal. Didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Ya, ada 70.000 dari umatku yang kelak akan masuk surga tanpa wala hisab wala adab, yang tidak akan dihisab sama sekali dan tidak akan diadab sama sekali. Ada 70.000. Ya, ada 70.000. Dan Allah dan Rasulullah SAW mensifatkan mereka itu dengan 4 sifat. Dengan 4 sifat. Yang pertama, ya, la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Yang kedua, la yaktawun. Tidak minta berobat dengan cara kai. Kai itu menggunakan besi panas.
Yang ketiga, la yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur, ya, menyandarkan kesialan dengan apa yang dilihat atau didengar atau yang diketahui. Itu tatayyur namanya, ya, menyatakan sial dengan apa yang dilihat atau didengar atau yang diketahui. Itu tatayyur namanya. Dilihat mungkin kalau melihat apa burung hantu berarti mau celaka gitu kan. Kalau melihat, kalau dulu di zaman orang-orang Arab jahiliyah, ya mereka kalau apa mau pergi dagang itu si burung itu digebah dulu gitu tuh. Kalau terbangnya ke kiri, wah sial nggak jadi berangkat. Atau dengan apa yang didengar, ya misalnya mendengar suara tertentu, wah ini kayaknya bakal sial nih begitu kan misalnya, ya seperti itu. Nah, ini tatayur atau mengetahui sesuatu. Misalnya kalau bulan Safar, nah katanya bulan Syad, nah, tatayur tuh, ya kan? Kalau ada kupu-kupu datang, nah berarti mau ada apa? Tamu yang datang. Kalau kupu-kupunya bagus bawa uang, kalau kupunya jelek lagi utang. Nah, gitu kan. Tergantung kategori kupu-kupunya. Ya. Kalau alis bergerak, apa katanya? Apa? Ah, mau nangis, masuk angin gitu ya. Kalau tangan atel itu berarti mau apa? Nah, dua-dua gitu kan. Gitu. Ya. Kalau tanggal 13, kalau ada angka 13 berarti angka sial. Ya. Tapi gaji ke-13 ditunggu. Kalau gaji 13 nggak siap, diharapkan. Sehingga beberapa rumah itu nggak ada nomor 13-nya, 12 langsung 14. Beberapa orang kita tuh angka 4 mereka nggak maunya. Kan beberapa hotel-hotel mewah di Jakarta itu yang sebagai yang saya ketahui, itu liftnya itu dari 3 itu langsung ke 5. Bahkan mereka memulai liftnya dari angka 5, nggak angka 1. Karena mereka anggap 4 itu kan angka sial. Dan mereka kalau udah punya anak 3, mungkin berikutnya nggak mau punya anak lagi. Padahal anak mereka banyak. Banyak begitu. Kenapa anak 4 terima juga sih? Gitu kan. Nah itulah. Ya. Yang keempat adalah mereka ini watawakkaluna 'ala Allah, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan hadis tersebut dalam kitab Tauhid, mengapa 70.000 golongan ini, 70.000 dari Muhammad SAW, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan 4 amalan tersebut, maka sesungguhnya ya 3 amalan sebelumnya itu mereka tinggalkan karena kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka tidak tidak minta ruqyah? Ya, karena mereka bersandar kepada Allah akan kesembuhan. Ya, sehingga sebagian para sahabat itu kalau sakit itu nggak mau berobat, biar Allah gugurkan dosa mereka dan mereka tidak mengeluh, dan mereka ya harapkan kesembuhannya hanya kepada Allah, nggak mau berobat. Dan tidak dicela oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat tidak mencela. Asal tawakalnya utuh, tidak berobat. Kenapa? Karena dia mengharapkan Allah yang menyembuhkannya, bukan dokter atau obat. Dan dia tidak akan mengeluh pada sakit yang dia derita. Dia bersabar agar dosanya gugur dan pahalanya bertambah. Ya. Karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang tahu tidak berobat dengan menggunakan besi panas, dan beberapa membuktikan pengobatan dengan besi panas ini sangat efektif untuk menyembuhkan banyak penyakit. Ya, mungkin suturuk itu tuh bisa sembuh. Ya beberapa kan di Bandung ada tuh menggunakan besi panas tuh. Besi ditempelkan kepala, jadi gitu kan besi panas tuh. Ya. Kalau pakai listrik juga bisa jadi tuh masuk tuh dalam K itu namanya. Pakai listrik tuh jadi panas gitu kan. Jadi tempelkan kepala gitu ya. Stroke tuh bisa. Itu memang efektif ya pengobatan K itu. Tetapi tetap ditinggalkan karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatayur yang nggak masuk akal. Ya, masa datang burung ada hubungannya dengan ya rezeki, datang tamu dan tidak gitu kan. Masa lihat burung hantu, kucing dan bakal cilaka gitu kan.
Seperti itu. Masa melihat ada tanggal angka 4, 13 pengaruh kepada ya nasib gitu. Masa hanya melihat terbang burung yang berbeda mempengaruhi nasib ya seperti itu. Masa bulan Safar bulannya itu kan nggak masuk akal. Dan itu semua ya diluruskan akalnya itu karena apa? Karena tawakalnya kepada Allah secara utuh. Disinilah kita lihat bahwasanya ya tawakal itu memiliki nilai yang sangat tinggi ya dalam apa menentukan surganya seseorang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah bila kita tahu ketika kita bicara tentang Allah sebagai Rabb kita, Rabbul Alamin, maka yang paling tertinggi dituntut pengenalan kita untuk beribadah kepada Allah karena kita tahu Allah Rabbul Alamin adalah apa? Tertingginya ditawakal kepada Allah Jalla wa ala. Bagaimana kita gantungkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki kita, sandarkan semua kepada Allah, tetap kita berusaha. Tapi rezeki bukan manusia yang ngasih. Tapi siapa? Allah Jalla wa'ala. Dan itu menguntungkan. Kalau misalnya seorang itu tidak berharap kepada manusia, ternyata manusia itu nggak ngasih gitu kan. Misalnya ada urusan nih, kita dagang nih misalnya kan, kita berharap pembeli datang banyak, ternyata nggak ada yang beli misalnya. Kita mengatakan kita hanya berusaha rezeki Allah yang ngasih. Ternyata ya Allah kasih dari pintu dagang yang ini, mungkin Allah kasih dari pintu yang lain kan gitu kan. Karena dia tahu rezeki dia nggak akan tertukar. Maka nggak sedih gitu dagang bukan belum laku. Oh berarti ya Allah belum kasih rezeki saya atau pintu rezeki saya bukan dari sini nih. Mikir lagi. Karena tahu Allah nggak mungkin ya apa salah dan memberikan rezeki. Ya, sebagaimana ketika dia berbisnis ternyata dagangannya laku, dia tidak mengatakan bahwa dagangan saya laku karena barang saya bagus, makanan saya enak, servis saya apa memuaskan. Wajar dong, udah dagangan saya laku. Enggak juga begitu ketika seorang itu tawakalnya utuh kepada Allah. Dia hanya mengatakan semua ini datang dengan pertolongan Allah. Ya, kemudian ya Allah arahkan saya untuk bisa bagus dalam memilih rasa kue yang saya jual. Kemudian Allah berikan saya ide untuk mengemasnya dengan baik. Allah berikan saya ide untuk memarketingnya, memasarkannya dengan bagus, begitu kan? Semuanya dia kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, tanpa kita sadari, ya, seringkali pengujian tawakal kita mengarahkan kita banyak melakukan perbuatan syirik kecil. Tanpa kita sadari, penyimpangan kita dan tawakal itu mengarahkan kita kepada syirik kecil. Pada syirik kecil. Ya. Dan ini yang paling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takutkan. Itu apa? Umatnya, sahabatnya yang terdekat itu, Rasul takutkan syirik kecil menimpa mereka. Apalagi kita setelah para sahabat. Lebih ditakutkan syirik kecil itu menimpa. Apa contohnya syirik kecil? Itu seseorang menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala tidak, tapi tidak harus dalam kategori syirik besar. Tapi bisa mengarahkan ke syirik besar kalau dia salah-salah niat. Seperti misalnya seorang mengatakan, ya, saya berhasil ini karena Allah dan karena saya. Pakai dan. Dan karena saya. Semua terjadi kehendak Allah dan usaha saya. Menggunakan kata dan. Padahal mestinya kalimat yang benar ada dua. Yang terbaik adalah semua ini semuanya karena Allah sudah selesai. Kalaupun dia ingin menghadirkan usaha dia mengungkapkan kalimat kemudian bukan dan. Karena dan itu berarti mesti diajarkan. Kemudian saya yang mengusahakan. Semuanya datang dengan pertolongan Allah, kemudian saya yang mengusahakan. Ini yang benar. Tetapi ucapan ini tergolong dalam syirik kecil, kata dan tadi, itu bisa berubah menjadi syirik besar. Kalau ya semua ini karena Allah dan karena saya, kalau karena Allahnya itu hanya ucapan saja, di keyakinannya tetap dia seutuhnya merasa dirinya seutuhnya melakukannya. Bisa berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadi perbuatan syirik besar.
Seolah dia apa? Dia mengambil rububiyahnya Allah dan bisa mengatur segala urusan. Ya, seperti itu. Tawakalnya hanya kepada dirinya sendiri, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir seseorang itu bisa tergolong dalam perbuatan syirik besar. Tapi kalau dia tetap yakin Allah yang ngatur, kemudian ada unsur lupa, ada unsur sombong misalnya, dan karena usaha saya, maka para ulama tetap mengkategorikannya dia sebagai perbuatan syirik kecil. Tetapi syiriknya kecil tetap dosanya termasuk golongan dosa besar. Itu contoh satu ya, contoh syirik kecil adalah tadi mengatakan ya karena kehendak Allah dan karena kehendak saya, gitu kan, seperti itu. Kalau Allah bukan karena Allah dan karena usaha saya, ini syirik kecil. Ya, ini syirik kecil. Dan itu sangat mungkin itu diucapkan oleh hati-hati kita. Ya, ya alhamdulillah ini mah karena Allah dan saya juga gitu kan. Tapi hatinya yang ngomong, mulutnya enggak. Dan saya juga, gitu kan. Nah, itu kena tuh perbuatan syirik kecil. Maka dia harus ubah. Ini karenamu ya Allah, kemudian gitu kan. Kemudian ya aku usaha. Akhirnya berhasil. Gitu kan, seperti itu. Aplikasi yang kedua berkaitan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah yang harus kita waspadai penyimpan pada syirik kecil. Di antaranya adalah ya, yaitu beramal untuk dunia. Beramal untuk dunia ini ada dua kategori. Bisa berupa riya, berupa pujian manusia, bisa berupa jabatan dan harta benda. Dua-duanya untuk dunia. Makanya dalam kitab Tauhid ada sebuah bab berjudul Iradatul Insan Amaluhu ad-Dunya. Keinginan seseorang dalam beramal untuk dunia, yang sebelumnya dibahas tentang bab riya, dibahas tentang masalah riya. Maka dihubungkan di situ bahwasanya apa? Riya termasuk amalan karena dunia. Ya, karena dunia itu ingin dipuji manusia, itu urusan dunia. Ya, contoh yang kedua ada ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapat ya riasa, atau ingin mendapatkan ya kedudukan, atau ingin mendapatkan keuntungan dari amalan tersebut. Ya, seperti itu. Dan ini kembali dan kembali perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mengaku tawakalnya kepada Allah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, ingin manusia memujinya. Ya, sekarang kita mau tanya nih, Bu, Ibu ya. Ria itu menyimpangnya, ria ya, menyimpangnya dari sebab dari sisi apa sih? Kan beribadah yang dipuji manusia tuh ria tuh. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, penyimpangannya yang bagaimana? Penyimpangannya apa? Di sisi mana penyimpangan ria itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Kenapa beribadah ini dipuji manusia ria itu menyimpang? Penyimpangannya dari sisi mana? Dari sisi tujuan, peruntukan. Bahwa ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Bahwa ibadah itu untuk Allah. Maka ketika diperuntukkan untuk menyenangkan manusia, maka di situ terjadi pelanggaran dalam ibadah. Ya, di situ terjadi pelanggaran dalam ibadah. Ya.
Dan ternyata itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam keyakinan saya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup hari ini, maka dia akan berkata, sesungguhnya umat sekarang itu lebih aku takutkan daripada sahabat ketimpa masalah riya. Iya, betul. Ya. Sudah banyak contoh, banyak umat Islam sering mengekspos ibadah-ibadah pribadinya, baik melalui kalimat berita ataupun picture, ya, gambar. Ya, buat status sedang umroh, buat status sedang haji, buat status sedang macam-macam. Ya, seolah dia merasa aman dari riya. Merasa aman dari riya saja itu menunjukkan kualitas imannya sudah bermasalah. Merasa aman dari riya itu berarti kualitas imannya sudah bermasalah. Ya. Sering seseorang kemudian mengekspos kegiatan-kegiatan pribadinya, ya, dan itu berkaitan dengan kebaikan misalnya. Ya, itu khawatir itu mestinya. Kalau dia merasa enggak, saya Pak Ustadz, insya Allah enggak, niat saya enggak riak kok. Loh, kok bisa? Ya Rasulullah khawatir sahabat itu riak, kok Anda merasa enggak khawatir dengan riak gitu kan? Dengan diekspos sana sini hal yang berkaitan dengan ibadah. Maka kita mengatakan kalau Rasulullah hari ini hidup, maka dia mengatakan bahwa khawatir aku kepada kalian Muhammad hari ini lebih khawatir daripada sahabat. Lebih parah. Kenapa? Mengekspos ibadah lebih berani umat Muhammad pada hari ini, bahkan kalau dulu mungkin tidak berani. Ya. Maka bila kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang tawakal kepada Allah, kita belajar tentang ikhlas, kita belajar tentang tauhid, maka mestinya menghantarkan kita kepada apa? Untuk banyak-banyak menyembunyikan. Mestinya begitu. Ya, sebanyak mungkin kita apa? Menyembunyikan amal dan cukup Allah yang menjadi saksi amalan kita. Ya, keinginan untuk ekspos kita tahan, kita sembunyikan, kecuali memang darurat kita merasa ini ada kepentingan masalah dakwah misalnya. Ya, kalau misalnya tidak ada seperti itu dan itu lebih kepada ekspos, ya, kepada hal yang sifatnya pribadi, lebih baik kita simpan saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu seluruh dunia tahu, ya, tidak perlu seluruh dunia tahu, ya. Karena tadi saya sampaikan merasa aman dengan riya itu saja menunjukkan iman itu bermasalah. Merasa aman dari riya loh. Dia mengatakan, enggak apa Ustaz, saya enggak tujuan itu riya. Merasa aman dari riya saja itu sudah bermasalah. Mestinya kita tidak boleh merasa aman dengan riya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak bermudah-mudahan untuk mengekspos amal-amal pribadi kita yang berkaitan dengan ibadah. Beda kalau dagang, dagang mah diekspos. Kalau enggak gitu nanti orang enggak tahu kita dagang. Itu mah enggak riya, dia ditawarkan barang. Kalau orang nawarin barang gitu daripada orang lain gitu gak boleh, berarti nggak akan ada pasar. Karena pasar itu harus dilihatin sama orang kan gitu kan? Nggak begitu maksudnya ya. Kenapa saya sebutkan itu? Karena ada yang nanya juga, Ustaz, kalau saya mengekspos barang jualan saya di internet, saya ria nggak? Kalau ente nggak jualan gitu berarti orang nggak boleh tuh jualan di pasar. Pasar itu kan mengekspos barang yang dijual. Ya, ini tentu kita mengatakan spesifiknya adalah mengekspos amalan ibadah lah, ya. Itu yang harus sebanyak mungkin kita tutupi, tidak kita tampakkan kepada orang lain. Ya, saya bagi contoh ketika umroh, seringkali kita buat status ini, ekspos itu. Kita merasa aman bahwa kita tidak akan ria. Kalau para sahabat Rasul takutkan khawatir menimpa ria, kok kita bisa yang iman kita posnya rendah ini, kok bisa kita merasa aman dari ria? Itu kan sudah masalah ya. Dan tentu banyak amalan-amalan ibadah yang berdasarkan rububiyah yang itu ya tidak kita kaji pada hari ini,
Tetapi kita bahas yang paling tinggi kedudukannya itu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyerahkan semua urusan hanya dan hanya kepada Allah dalam setiap episode ya kehidupan kita. Ya, masalah rezeki kita, masalah kesehatan kita, masalah anak kita, masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, maka serahkan semua kepada Allah, ya. Namun tetap usaha, tapi bersandar pada usaha, dan itu mendominan, itu perlu kita waspadai, ya. Baik, kita pindah kepada sesi tanya jawab. Oh ini Mas, saya ingin bertanya ini masalah fikih ya. Pertanyaannya, apakah anak tiri boleh membuka hijabnya atau terlihat auratnya diperbolehkan dilihat ayah kandungnya di hadapan ayah tirinya? Ya, anak tiri itu ya mahram ya. Mahram bagi bapak tirinya ya. Selama pernikahan masih berlangsung. Selama pernikahan masih berlangsung. Ya. Maka tidak jadi masalah. Ya. Anak tiri termasuk mahram karena terikat pernikahan. Tapi beda kalau dia udah cerai sama ibunya. Ya maka anak tiri menjadi wanita umum dan dia boleh menikahi. Jadi nggak ada namanya bekas anak tiri itu nggak ada. Nggak ada istilah ya bekas anak tiri ada ya. Yang nggak ada istilah itu anak tiri selamanya gitu kan itu nggak ada. Kalau dia anak tiri ya waktu menikah dengan ibunya. Kalau sudah bercerai dia sudah menjadi wanita umum. Bagaimana wanita yang lain ya seperti itu. Maka ketika terjadi pernikahan dia menjadi mahram diikat dengan pernikahan. Walaupun begitu tetap batas membuka aurat sebagaimana ya kepada yang mahram itu tetap ada batasan-batasannya. Seorang ibu walau kepada anak kandung sendiri saja, misalnya anaknya laki-laki itu, anaknya udah SMP misalnya, tetap seorang ibu nggak boleh di depan anaknya kelihatan paha, kelihatan apa bagian-bagian yang ya melebihi batas wudhu gitu kan, itu kan nggak boleh. Jadi seorang ibu pun tidak boleh dia di rumah pakai celana pendek, kelihatan anak laki-lakinya yang sudah balik, nggak boleh. Haram hukumnya, ya nggak boleh. Makanya dibahas itu libasul mar'ah amamal maharim kan dibahas oleh para ulama. Batas pakaian seorang wanita di depan laki-laki mahramnya, misalnya datanya anaknya, ya keponakannya, pamannya, emangnya, uaknya, pak D-nya, ya pak L-nya gitu kan. Itu nggak boleh sembarangan. Jadi jangan misalnya ibu-ibu keluar pakai cadar, pas di rumah depan anak-anaknya, bahkan kuliah pakai celana pendek di rumah, ya pakai apa yang kelihatan jelek tuh sing apa singlet, singlet misalnya ini nggak boleh. Kalau depan suami mah pakai naon gitu, naon. Ya, tapi kalau depan yang mahram itu nggak boleh pakai singlet, pakai celana pendek gitu kan. Apalagi yang lebih daripada itu, ini nggak boleh haram. Ya, nah sebagian wanita kadang cuek gitu dengan masalah itu. Ya, padahal keluarnya sebagian itu pakai cadar gitu kan. Tapi pas di rumah, ya, gerahir mah gitu kan. Dibuka segala, pakai celana pendek, pakai baju singlet gitu. Maka ini nggak boleh. Ya, nah anak tiri pun juga demikian. Anak tiri yang sudah dewasa di depan bapak tirinya, dia nggak boleh memakai pakaian-pakaian yang pakai baik singlet, pakai celana pendek gitu kan seperti itu, ya dan seterusnya, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau pakaian-pakaian yang normal, yang wajar, maka ini tidak masalah. Dia nggak pakai jilbab di depan orang tua bapak tirinya. Tapi kalau kepada saudara tirinya nggak boleh ya. Saya bapak bawa anak gitu kan, si ibu bawa anak, anaknya perempuan, maka ini bukan mahram ya, bukan mahram. Si bapak bawa anak laki-laki, si bapak bawa anak perempuan, si ibu bawa anak laki-laki, udah gede dua anak, maka nggak boleh ya, itu bukan mahram itu. Sesama anak tiri itu bukan apa tidak boleh membuka aurat sembarangan ya, tidak boleh membuka aurat sembarangan. Yang terikat mahram itu si bapaknya, si anak laki-laki dewasanya kan tidak.
Dan berdosakah orang tua memberitahukan anak adopsi tentang asal usulnya setelah dia dewasa? Subhanallah. Adopsi tabani ini sebenarnya dalam Islam dilarang ya. Tabani itu ya. Jadi jangan dibiasakan kita dikit-dikit adopsi anak, dikit adopsi anak. Ya, sabar, takdir dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur diadopsi, ya asal usulnya dikasih tahu. Kalau dia udah dewasa, kasih tahu. Karena dia punya kewajiban bakti kepada orang tuanya. Namanya orang tua itu kan nggak pernah dipecat. Ini mantan orang tua saya. Nggak ada mantan orang tua. Dan tidak ada disyaratkan bakti ke orang tua kalau orang tuanya itu baik dulu gitu. Ngasuh dia dulu. Kalau nggak ngasuh, ngapain saya bakti? Nggak ada dalilnya. Termasuk anak angkat. Dia tetap harus cari orang tua untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tuanya tidak pernah mengasuh sejak bayi. Tetap wajib berbakti sama orang tua. Karena tidak disyaratkan berbakti kepada orang tua itu si orang tuanya harus mengasuhnya atau berbuat baik dulu. Saya Pak Ustadz, ya bapak saya udah tua, nggak mau saya asuhnya. Waktu dia masih muda, ini kita sebagai anak mah dilempar terus, dipukul terus gitu kan. Itu saya dewasa, saya mau asuh dia udah tua, biar mati sekalian. Oh, kenapa? Tidak disyaratkan berbakti kepada orang tua, itu orang tuanya harus apa? Harus baik dulu, ngasuh dia dulu, enggak. Nah, oleh karena itu harus dikasih tahu supaya si anak bisa menjalankan kewajiban apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua. Orang tua angkat bukan orang tua namanya. Ya, buktinya kalau anak tirinya perempuan itu, perempuan. Kalau udah gede, si bapaknya boleh kawin itu. Ya, kalau ibunya sudah dicerai. Kan gitu. Maka ya, dan tidak ada mewarisi. Anak tiri itu nggak ada warisan buat anak tiri. Ya, hartanya banyak, ada anak tiri. Semua harta diberikan kepada anak tiri. Maka ini termasuk pelanggaran. Anak tiri itu nggak ada hak waris. Makanya dilarang dari satu kasihan. Udah sejak kecil bayi diasuh, udah besar, kemudian tapi sekarang nggak dapat harta waris. Kan kasihan tuh anak. Selama ini dia besar bersama bapak ibu tirinya, bantu bapak ibu tirinya, bahkan ketika udah udah umur, udah tua, bapak ibu tirinya juga diasuh sama dia, giliran meninggal nggak dapat harta waris. Nyesek nggak tuh anak? Nyesek. Karena Islam nggak ada waris tuh anak tiri. Ada yang dikasih seriduknya dari ahli waris yang masih hidup. Ya, misalnya dia punya saudara, si yang meninggal itu saudaranya yang dapat tuh. Ya, kok punya orang tuanya yang dapat tuh. Anak tiri nggak dapat sama sekali. Dia dapatnya penyiksaan. Kalau itu juga diberek gitu. Kalau dikasih ya udah, nggak dikasih ya sudah. Dihijar ini nyesek kan gitu kan. Makanya dilarang dalam banyak para ulama menyebutkan dilarang itu tabani ya, ngambil anak. Tapi kalau sudah terlanjur ya, dia mau diapain lagi ya, mau diapain lagi dan harus sampaikan kepada anak itu ketika dia udah balik ya, misalnya udah SMP gitu kan, nggak nunggu dewasa. SMP pun kalau kita lihat dia sudah ini, sampaikan bahwa dia punya orang tua agar dia segera berbakti kepada orang tuanya, agar dia segera berbakti kepada orang tuanya. Karena mengartikan dewasa itu apa pengertian dewasa? Ya, balik. Ya, kalau dia balik sampaikan, dia punya kewajiban bakti kepada orang tuanya. Ya, dikenalkan. Nah, itulah risiko resiko yang kurang bagus ya dengan mengangkat anak tuh, banyak risiko. Waris ke dia nggak dikasih, pada udah dekat sama kita ya bayi gitu kan. Kemudian ketika dia dikasih tahu orang tuanya yang asli, ya mungkin barangkali dia pengen pulang ke rumah orang tuanya. Saya dia tahu kan, kita kan sudah sampai dekat kan hanya merasa kehilangan, kan begitu. Makanya para ulama menegaskan ya tabani itu sebaiknya dihindari. Ya, tabani ngangkat anak itu adopsi itu dihindari. Ya tawakal sama Allah, bersabar atas ya Allah nggak kasih anak sama. Ya sabar. Masih banyak amal-amalan yang lain untuk masuk ke dalam surga ya. Tidak harus dengan mengangkat anak ya. Kasihan anak itu udah diangkat nanti diturunkan nanti. Udah besarnya diturunkan, ya kan? Kecilnya diangkat, anak angkat kan, udah besar diturunkan, nggak dikasih waris, nggak dapat ini kan turun tuh dia, kasihan. Ya, seperti itu. Dan ketika nikah orang tuanya nggak bisa jadi wali. Ya, harus kau atau orang tuanya jadi wali, nggak bisa orang tua angkatnya jadi wali kan gitu kan. Bagaimana perasaan orang tuanya? Dari bayi dia sudah besar dia nggak bisa jadi wali. Sedih nggak sedih? Ya kan? Seperti itu.
Makanya ya, tapi kok sudah terlanjur mau diapain? Ya, dan jelas tadi supaya bisa berbakti segera kepada kedua orang tuanya. Ya, kalau ada pertanyaan satu lagi terakhir, silakan. Oh iya, kalau saya mau nanya ke ibu-ibu nih, kajian Kamis kita ini tuh ibu-ibu adanya pagi aja ya, siang nggak ada jam setengah dua hari ini. Kamis kedua nggak ada ya. Saya lihat jadwal itu Ustadz Martotila isinya siang jam setengah dua. Kamis juga kan? Oh hari Senin ya. Berarti ibu-ibu mah bisa ya kalau siang setengah dua ya. Lebih milih pagi ya. Ah, iyalah. Iya. So kalau bisa saya mau pindahkan ke siang tadinya. Ibu-ibu ngaji jam 2, nanti saya ngaji jemput anak gitu kan. Ya, tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya lebih memilih pagi biar lebih fresh segala macam. Cukup ya kajian kita hari ini para penjaminan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Astagfirullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum.